Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Sumatera Selatan, Dewan Kerja Daerah akan menjawab pertanyaan dari kakak sekalian. Dan alhamdulillah pertanyaan itu akan dijawab langsung oleh Ketua Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, Kak Muhammad Abid. Silahkan pantengin channel YouTube DKD Sumatera Selatan. Jangan lupa like, comment, and share. Jadi gini Kak Abid, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari kakak-kakak yang sudah dilemparkan di Instagram kita. Adapun pertanyaan pertama, apakah sudah boleh melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti lomba dan lain-lain? Jadi yang perlu kita ketahui dulu Kak Zahir, yang pertama bahwasanya maklumat Polri pada bulan Maret kemarin menyatakan setiap aktivitas yang berada di luar ruangan itu harus diminimalisasi, bahkan ditiadakan. Pada bulan Juni ini, maklumat Polri yang sudah berlaku pada bulan Maret sebelumnya itu sudah dicabut. Bahwasanya sekarang sudah mulai bisa melakukan kegiatan-kegiatan ringan atau aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh tim kesehatan, para medis, bahkan para tim relawan yang sudah mempersiapkan. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, khususnya di Sumatera Selatan, yang mana Sumatera Selatan ini kemarin sempat mendapat nominasi terkena dampak COVID-19 yang cukup tinggi. Namun meskipun keadaan demikian, alhamdulillah lambat laun pada saat ini kita mencapai tahap pemulihan kembali, yang mana PSBB di beberapa daerah di Sumatera Selatan, di Kota Palembang khususnya, ini sudah dicabut, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, untuk kegiatan pramuka itu sendiri, kita harapkan, tentu ini menjadi harapan kita semua, agar semua kegiatan kepramukaan ataupun jumpa para pramuka penegak, pandega, bahkan seluruh kalangan pramuka itu sudah sangat kita rindukan dan kita harapkan segera terjadi. Nah, ini untuk menindaklanjuti keadaan tersebut, Sumatera Selatan membagi beberapa kode-kode daerah yang mengalami dampak. Yang pertama kode merah, kemudian kode kuning, dan kode hijau. Nah, kode-kode ini sendiri dapat kita jadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan, yang mana bahwasanya jikalau satu daerah itu terdapat kode merah, artinya kita belum bisa melaksanakan kegiatan. Namun jikalau satu daerah ataupun kota itu sudah dikatakan kondusif, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas secara normal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, saya rasa tidak ada salahnya, dengan syarat tetap yang terpenting itu memperlakukan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kepramukaannya. Mungkin seperti itu kurang lebih Kak Zahir. Ya, terima kasih Kak Abib. Ya Kak Abib, selanjutnya pertanyaan juga menarik nih. Kapan open recruitment DKD Sumsel? Nah, mungkin itu pertanyaan yang mantap Kak Zahir ya. Mungkin di seksi ataupun momen ini saya juga pribadi dan bersama kawan-kawan DKD Sumsel, Kak Zahir juga di sini sebagai sekretaris 2 Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, memperkenalkan bahwasanya Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ini memasuki masa pengganti antar waktu, yang mana pada tahun 2019 kemarin kita melaksanakan muspanitra luar biasa dan melakukan pergantian ketua dan melakukan rekrutmen anggota baru hingga bulan Januari. Jadi kurang lebih untuk rekrutmen anggota Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ke depan, kita harapkan semoga saja di akhir masa bakti nanti pada tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, dan kawan-kawan pramuka penegak pandega dapat mempersiapkan cita-cita atau yang diinginkan untuk bergabung di Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Tentu kami menunggu semangat dan kualitas kawan-kawan TD Sumsel untuk bergabung di Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Kira-kira apa lagi Kak Zahir? Kayaknya makin banyak pertanyaan nih, makin seru pertanyaannya sampai ke rekrutmen ya. Ya, jadi untuk kakak yang bertanya terkait rekrutmen, silahkan dipantangin terus Instagram Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, karena disitulah informasi kegiatan, update-update terbaru yang berkaitan dengan pramuka Sumatera Selatan. Pertanyaannya selanjutnya Kak, apakah DKD tidak mengadakan lomba atau kegiatan online sebagai mengasah kemampuan? Coba kita jawab untuk pertanyaan kedua nih Kak Zahir ya. Ketiga ya. Apakah Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan
tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu berupa perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan media sosial berbasis online seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kawan-kawan atau para pramuka penegak pandega yang ada di Sumatera Selatan bisa membuka situs Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, lebih tepatnya itu Instagram DKD Sumsel. Nah, di sana fokus kita untuk mengisi konten-konten yang bersifat edukasi di Instagram maupun di Facebook ataupun di channel YouTube Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Yang ini ditujukan untuk memberikan bekal, kemudian mengisi waktu kawan-kawan pramuka penegak pandega yang kurang lebih hampir lebih dari 2 bulan yang tidak bersekolah ataupun yang mahasiswa tidak hadir atau tidak berkuliah pada saat itu. Nah, di sini Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan mencoba hadir memberikan konten-konten edukasi yang bisa dibuka setiap saat dan konsepnya itu berkala. Dan baru-baru ini Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan bersama kawan-kawan DKD Sumsel yang kita bagi tugasnya untuk memberikan kegiatan berbasis online di media sosial itu melakukan berupa konten berkala seperti itu Kak Zai. Konten berkala ini seperti apa? Kita membagi menjadi beberapa jenis, itu 3 jenis. Yang pertama itu tentang pemahaman ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu pengetahuan umum dan berita info-info terbaru tentang gerakan pramuka baik itu skala nasional, internasional ataupun yang ada di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir itu berbasis dengan keagamaan atau religius, yang mana isu itu menjadi sebuah perbincangan hangat yang saat ini sedang kita rasakan seperti itu. Dan harapannya Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan dengan adanya konten berkala dan 3 konsep dasar yang kita terapkan tersebut dapat menetralisir keadaan. Toh juga gerakan pramuka dan kita sebagai anggota pramuka ini merupakan generasi penerus bangsa yang harus paham atas dasar landasan negara Indonesia ini. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya seperti ini Kak Zahir. Kenapa sih Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan itu tidak melaksanakan kegiatan online berupa webinar ataupun pembekalan-pembekalan online seperti yang kawan-kawan sudah lakukan beberapa waktu kemarin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya simpel saja seperti ini. Kami Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan sempat bermusyawarah mengenai pola kegiatan yang sebenarnya sudah sangat marak, bahkan sudah sangat banyak. Dalam satu hari itu bisa kita lihat yang melaksanakan kegiatan baik itu live Instagram ataupun webinar ataupun via Google Meeting yang ditujukan untuk berbasis online itu, kalau Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ikut melaksanakan hal tersebut ditakutkan, dan mungkin ini jadi evaluasi khusus kami Dewan Kerja Daerah. Alasan mengapa tidak melakukan kegiatan tersebut, kami tidak ingin memberikan kegiatan yang basisnya monoton seperti itu, dan juga ini mengurangi kepadatan jadwal kawan-kawan pramuka penegak pandega itu sendiri, yang mana mungkin sudah terjadwal hari ini sudah 3, besok sudah 4, besok sudah 5. Mungkin kami hanya mengurangi kepadatan tersebut. Namun meskipun kami mengurangi kepadatan tersebut, tetap kami mengganti kegiatan-kegiatan online atau pemberian materi-materi online yang informasi-informasi online kepada pramuka penegak daerah dan pandega Sumatera Selatan itu berbasis konten ataupun video-video kreatif seperti itu. Apalagi kemarin pas juga ketika masa pandemi itu Kak Zahir, waktu bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Nah, pas bulan Ramadan ini juga Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan memberikan konten-konten yang berbasis dengan keagamaan dan religius seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan yang marak kemarin, kenapa sih Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan tidak melakukan webinar juga atau live IG juga atau Google Meeting juga. Namun alhamdulillah Kak Zahir, ini bukan cuma di Sumatera Selatan, tapi kawan-kawan Dewan Kerja Daerah, kawan-kawan Dewan Kerja Nasional sempat mengajak kolaborasi Dewan Kerja Daerah se-Indonesia, dan alhamdulillah Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan juga mendapat jadwal. Kalau tidak salah waktu itu Kak Fadila Haryani bersama Kak Novia dari Dewan Kerja Nasional melakukan kolaborasi live Instagram yang mana berdiskusi, bercerita tentang keadaan pramuka penegak pandega yang ada di Sumatera Selatan dan yang ada di nasional khususnya. Kemudian juga kawan-kawan Dewan Kerja Cabang
se-Sumatera Selatan sudah luar biasa aktif dalam pelaksanaan kegiatan berbasis online ini Kak Zahir. Kemarin terakhir juga kawan-kawan Dewan Kerja Cabang Palembang, kemudian ada Pali, kemudian organ Komering Ulu Selatan, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang antusiasnya luar biasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi berbasis online. Nah, Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan mengambil sikap untuk menetralisir agar jadwal ataupun pemberian materi itu tidak terlalu menumpuk seperti itu. Makanya kita kasih basis online berupa konten ataupun video-video. Jadi kawan-kawan pramuka penegak Pandega bisa terus membuka, tidak hanya pada saat live saja. Ini bisa jadi konten yang berkelanjutan dibuka, kemudian kalau lupa ada ingat bisa langsung dicari ke media sosial Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Terima kasih Kak Habib. Selanjutnya langsung 2 saja pertanyaannya karena bisa dijawab sekaligus sepertinya Kak Habib. Ini pertanyaan muncul dari Dewan Kerja. Dalam situasi pandemi sekarang ini, apa yang harus dilakukan Dewan Kerja untuk HUT Pramuka? Dan pertanyaan kelimanya, apa kabar Kak Habib? Wah, akan langsung dijawab oleh Kak Habib. Oke, yang pertama menjawab bagaimana sih kegiatan kita atau mengisi momen kegiatan HUT Pramuka yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, sebenarnya acuannya tetap seperti pada penjelasan awal. Kalaupun ini bisa dilaksanakan secara tatap muka ataupun berlaku secara langsung, insya Allah akan kita laksanakan. Namun pada bulan Mei kemarin, dalam rapat virtual Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan bersama pimpinan Kuartir dan kawan-kawan Dewan Kerja Cabang se-Sumatera Selatan, bahwasanya kegiatan HUT Pramuka pada tahun ini insya Allah, kalaupun tidak ada halangan, nanti akan dilaksanakan secara online Kak Zahir. Nah, ini sistemnya masih kita sama-sama kita godok oleh kakak-kakak pimpinan Kuartir dan kawan-kawan Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Ataukah nanti sebagian ada di sini ataupun nanti langsung berbasis online semuanya. Kemudian terakhir, ini ada nanya kabar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun dalam Covid-19 ini saya dan juga tentunya harapan Kak Zahir dan kita semua tetap sehat dan harus tetap sehat, berjuang menjaga kesehatan untuk mengakhiri masa Covid-19 ini. Mungkin itu. Ya, kita cukupkan dulu untuk sesi pertanyaan kali ini. Dan pertanyaan selanjutnya akan kita jawab di media sosial Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Untuk itu selalu pantengin khususnya channel YouTube Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Terima kasih, salam pramuka.